Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun, sehat selalu dan bahagia. Sahabat, pagi ini saya akan mereview tanaman baru saya, yaitu vanili. Ini pohon vanili saya yang baru saja saya tanam, sahabat. Pohon vanili saya tanam, nah itu kelihatan sahabat ya. Tanam tanggal 23 bulan 2 2022. Sekarang tanggal apa sekarang ya? Tanggal 19 Maret. Tanggal 19 Maret, sahabat. Untuk media tanam saya gunakan sekam mentah. Ya sahabat ya, sekam mentah. Kemudian ini sekam mentah. Kemudian daun bambu dan sabut kelapa. Sedikit kohe. Ini kohenya. Jadi ini saya tanam hampir 1 bulan. Tidak ada sama sekali tanah dalam media saya ini, karena saya mendapat beberapa informasi bahwa media terbaik adalah mulsa. Artinya bahwa tanaman vanili ini tumbuhnya itu di atas tanah, sahabat ya. Jadi akar-akarnya itu lebih subur bila di atas tanah, kemudian ditutupi dengan mulsa yang nantinya mulsa itu akan membusuk dan menjadi kompos. Kurang lebih 1 bulan ini, sahabat, belum menunjukkan tunas baru yang tumbuh. Namun demikian di mata-mata tunasnya sudah lebih membesar ya, lebih membesar, sahabat. Yang tadinya tidak nampak menjadi lebih semakin membesar. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini 7, kemudian sini 8. Jadi saya menanamnya ada 8 tajar, dan dari 10 meter vanili ya. Jadi saya beli 10 meter vanili, kemudian saya potong-potong menjadi 8 tajar. Yang masing-masing tajar ini ada 2 tanaman vanili ya. Ada 2 tanaman vanili seperti ini. Dan ini, sahabat, ini menunjukkan ada tunasnya sudah yang mau keluar nih ya. Ini jadi alhamdulillah setelah hampir 1 bulan ya, 1 bulan lebih, ini sudah mulai keluar tunas barunya. Jadi tunas-tunas barunya mulai keluar, ditandai dengan untuk ruas-ruasnya sudah mulai membengkak dan besar. Kemudian, sahabat, saya menggunakan tajar mati dengan kawat ram diameter 1 cm, kemudian saya isi sabut kelapa. Sengaja saya bikin lebar, sahabat, untuk ini tajar matinya, karena menurut saya kalau kita menggunakan tajar mati dengan tajar yang kecil, kita membutuhkan penyangga dari pipa atau pipa paralon, besi atau bambu. Nah, karena saya tidak mau ribet dengan pipa, paralon, besi dan bambu, maka saya bikin tajarnya lebih lebar ya. Jadi lebih lebar dengan harapan dia bisa berdiri kokoh. Alhamdulillah bisa, sahabat ya, bisa berdiri kokoh. Nah ini, jadi tajar-tajarnya saya bikin lebar itu.
karena saya mengalami ya, mengalami dengan tajar yang kecil ini sahabat. Nah ini tajarnya kecil, lingkarannya ya, lingkarannya kecil sehingga dia mudah roboh ya, bengkok dan roboh. Akhirnya saya sandarkan seperti itu. Keinginan saya berupaya untuk mencoba menanam vanili di polybag atau planter bag atau di pot sahabat. Ya, saya coba seperti apakah bisa berbuah maksimal atau tumbuh maksimal. Untuk planter bag ini ya, yang saya pakai ini adalah planter bag ukuran sebentar sahabat, ukuran 75. Dan pengamatan saya dengan planter bag ini menurut saya masih kurang besar, karena nantinya akan ditumbuhi vanili itu secara melingkar. Yang saya dapatkan informasi itu sahabat, jadi naik dia, kemudian naik dari sini, kemudian turun lagi, nah, sehingga keluar akarnya di bawah lagi, dinaikkan lagi, dan seterusnya sampai 10 kali supaya mendapatkan tanaman yang terbaik. Nih, kalau yang ini sahabat, saya gunakan planter bag ukuran 100 ya, ukuran 100. Dan media tanamnya saya coba menggunakan daun bambu untuk tajar matinya, daun bambu ya. Ini jadi saya coba 2, kita lihat hasilnya kira-kira bagaimana. Jadi ini pengalaman pertama saya setelah saya melihat channel YouTube dari sahabat-sahabat petani vanili maupun penghobi vanili, dan saya tertarik mencobanya untuk membudidayakannya dengan planter bag atau bedengan seperti ini. Ini saya tanam di lantai 2 ya sahabat. Ini lantai 2. Saya tanam di lantai 2 dengan atasnya itu, nah ini tertutup esbes sahabat. Cuman dari samping ya, dari samping kanan kiri itu cahaya bisa masuk, namun tertutup esbes ya. Nah, ini apakah akan menjadi kendala bagi tanaman vanili ini nanti ke depannya? Mudah-mudahan harapan saya tidak terjadi kendala. Namun demikian akan kita buktikan apakah terjadi kendala di sini ya. Mengingat bahwa di perkebunan vanili ditanam di tajar-tajar hidup sehingga dia ternaungi ya, ternaungi, dan sinar matahari masih bisa masuk. Nah, untuk tempat saya ini ternaungi dan sinar matahari bisa masuk, cuman kita lihat saja nanti sahabat ya, apakah bisa. Kemudian yang di sebelah sana juga sama sahabat. Ini juga planter bag ukuran 100 ya. Tulisannya mana? Oh, tulisannya di sebelah sana tidak kelihatan. Jadi ini juga sama ukuran 100 ya. Dan saya melihat perkembangannya sahabat. Ini saya menanam, saya coba apakah kapan sih keluar akarnya untuk vanili. Nah ini vanili. Ini saya potong satu ruas sahabat. Saya potong satu ruas, dan ruas di atasnya dia mengering, membusuk, kemudian sudah keluar akar ya. Jadi dalam kurun waktu 1 bulan tuh dia sudah keluar akar sahabat. Yang sebelah sini juga sama ya. Ini nah ini keluar akar sahabat, tapi ininya menguning ya. Ini hanya sekedar percobaan apakah bisa hidup ya, dan saya ingin tahu berapa lama sih keluar akarnya vanili dan tumbuh tunasnya. Nah, ini ternyata ini sahabat ya, waktu kurang lebih 1 bulan akarnya panjangnya segitu. Ini satu ruas ya, sebelah sana.
Jadi demikian sahabat, saya mencoba apakah bisa ditanam di atas dak ya, seperti ini. Mudah-mudahan bisa dan hasilnya maksimal. Kalau sahabat melihat tajar saya ini ada yang panjang, ada yang pendek, ini karena memang terkendala dari bahan sahabat. Nanti kalau tanamannya sudah keluar tunas dan memanjang, akan saya tambahi atau saya sambung lagi kawatnya dan sabut kelapanya supaya setinggi ini, kira-kira 170 ini sahabat, kira-kira 170 cm, dengan maksud kalau tajarnya tidak terlalu tinggi atau kurang lebihnya 170 cm, saat terjadi pembuahan nantinya di mana bunga-bunga vanili siap untuk dibuahkan, maka kita tidak kesulitan, tidak perlu memanjat. Dan untuk areal gantungnya saya pakai pipa ini, pipa paralon. Saya ikat seperti ini sahabat. Nutrisi saya berikan adalah pupuk organik cair VOC yang saya buat sendiri. Dan menurut saya media tanam yang saya gunakan ini istimewa, karena sabut kelapa banyak mengandung unsur K, kemudian untuk daun bambunya bagus juga ya. Karena menurut informasi daun di rumpunan pohon bambu di bawahnya itu banyak sekali bakteri Trichoderma, yang mana bakteri itu sangat membantu tumbuhan sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh subur. Kemudian saya juga gunakan sekam dengan harapan untuk poros daripada media tanam terjaga sehingga kelembapannya tidak terlalu lembab. Untuk yang sebelah sini sahabat, ini karena naungan yang di sini adalah dari fiber ya, dari fiber. Kemudian dia patah di sini sehingga untuk jatuhnya air hujan pas ya, di samping sini. Ya, ini bekasnya kelihatan ya, pas di samping itu. Jadi ini selalu terkena air hujan, sahabat. Saat ini karena musim hujan ya, terkena air hujan sering. Dan di sini kelihatan sedikit basah. Ini juga sebagai percobaan saya, apakah pertumbuhannya nanti bisa maksimal ketimbang yang sebelah sini. Menurut teori, untuk tanaman vanili ini tidak menyukai media yang terlalu basah dan bergenang air, karena dia bisa busuk akar merambat ke busuk batang. Ini hobi baru saya, menanam vanili. Mudah-mudahan informasi yang sebentar ini, karena saya pemula, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan atau mungkin ada masukan saran untuk tanaman vanili saya. Doakan saja tanaman ini bisa tumbuh dengan subur dan bisa berbuah sesuai harapan. Menurut teman saya, untuk berbuah vanili ini kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Namun kurang 2 tahun pun bisa dibuahkan. Tetapi itu memaksa tanaman, sahabat. Memaksa tanaman. Menurut channel Master Vanili ya, Pak Daniel itu mengulas bahwa vanili akan baik tumbuh
dan subur dan dapat berbuah dengan banyak apabila sulurnya 10 kali melingkar. Jadi dari bawah sini sahabat, melingkar ke atas. Jadi dari bawah sana melingkar ke atas 10 kali ya, naik turun 10 kali itu, kemudian bisa dibuahkan. Akan kita coba teori itu, mudah-mudahan berhasil, dan menurut saya mungkin kebanyakan berhasil sahabat, karena dengan naik turun 10 kali maka akar itu tidak hanya akar satu atau dua ruas akar yang dapat menyerap tanaman, menyerap nutrisi maksud saya. Jadi kalau 10 kali menggantung berarti ada 10 ruas baru yang bisa membantu dalam mencari makanan si vanili ini. Kalau itu satu ruas yang ditimbun, kalau ada 2 ruas berarti ada 20 tambahan lagi akar yang bisa mensuplai terhadap tanaman vanili. Artinya jika tanaman vanili ini tersuplai dengan cukup nutrisi atau makanan yang dibutuhkan, maka insya Allah buah-buahnya akan besar. Oke sahabat, untuk sementara demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam berkebun, sehat selalu dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.